wabarakatuh. Saya Inaya Najwa Nafisya dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang elektrostatis. Pertama, pengertian listrik statis. Kata listrik dalam bahasa Inggris elektrik berasal dari bahasa Yunani elektron yang berarti ember. Ember adalah pohon damar yang membantu dan pengetahuan kuno membuktikan bahwa ketika menggosok batang ember dengan sepotong kain, maka ember menarik potongan daun kecil-kecil atau debu, batang karet keras, bahkan batang kaca. Efek ember atau listrik statis juga dapat terjadi ketika menyisir rambut kering atau ketika menyetrika baju nilon. Pada setiap kasus tadi, suatu benda menjadi bermuatan listrik karena proses gosokan dan dikatakan memiliki muatan listrik. Jenis muatan listrik. Jika sebuah benda mengalami kekurangan atau kelebihan elektron, maka benda tersebut dapat dikatakan bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Sebaliknya, jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. Benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya disebut benda netral. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi interaksi sebagai berikut. Muatan listrik yang sejenis maka akan saling tolak-menolak. Muatan listrik yang tidak sejenis maka akan saling tarik-menarik. Contohnya, menggosok permukaan benda dengan benda lainnya dapat menghasilkan muatan listrik positif, muatan negatif. Contohnya, batang kaca yang digosok dengan kain sutra atau dengan kain wol menghasilkan muatan listrik positif pada kaca dan muatan listrik negatif pada kain. B. Ketika ebonit digosokkan berulang kali dengan kain wol, ebonit tersebut akan menghasilkan muatan listrik negatif karena elektron pada kain wol berpindah ke ebonit. Muatan listrik dalam suatu atom. Model atom sederhana terdiri dari muatan positif dalam inti, dikelilingi satu atau lebih elektron. Inti berisi proton-proton bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik. Besarnya muatan proton dan elektron adalah sama, tetapi tandanya berlawanan. Karena itu, atom-atom netral berisi proton-proton dan elektron-elektron dan jumlah yang sama. Meskipun demikian, suatu atom kadang-kadang akan kehilangan satu atau lebih elektron atau akan memperoleh elektron-elektron ekstra. Pada kasus ini, atom akan bermuatan positif atau negatif dan disebut dengan ion. C. Cara memperoleh muatan listrik. Sebuah benda logam akan bermuatan positif jika disentuhkan dengan benda logam lain yang tidak bermuatan atau netral. Maka elektron-elektron bebas dalam logam yang netral akan ditarik menuju logam yang bermuatan positif. Karena sekarang logam kedua tersebut kehilangan beberapa elektronnya, maka logam ini akan bermuatan positif. Proses demikian disebut memuati dan dengan cara konduksi atau dengan cara kontak. Dan kedua benda tersebut akhirnya memiliki muatan dengan tanda yang sama. Hukum kekekalan muatan. Franklin mengusulkan bahwa jumlah muatan yang dihasilkan oleh suatu benda melalui suatu proses penggosokan adalah sama dengan jumlah muatan positif dan negatif yang dihasilkan. Jumlah bersih muatan yang dihasilkan oleh suatu benda selama proses menggosok adalah 0. Contoh, ketika penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, plastik memperoleh muatan negatif dan kain wol memperoleh muatan positif dengan jumlah yang sama. Muatan-muatan tersebut dipisahkan, namun jumlah kedua jenis muatan adalah sama. Ini adalah contoh dari suatu hukum yang berlaku sampai sekarang yang dikenal dengan nama hukum kekekalan. Hukum Coulomb. Seorang ahli fisika Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb melakukan penyelidikan terhadap interaksi antar dua muatan,
Interaksi antar dua muatan ini disebut juga dengan adanya interaksi antar dua muatan, berarti antar dua muatan tersebut terjadi gaya, yaitu gaya listrik. C. Elektroskop. Elektroskop adalah suatu piranti yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan. Baik, saya akan melanjut materi selanjutnya. D. Penggosongan muatan listrik. Pada saat turunan hujan, pernahkah Anda melihat petir? Petir adalah peristiwa alam yang sangat berbahaya dan ditakuti semua orang, karena petir menimbulkan kilatnya cahaya yang diikuti dengan suara dahsyat di udara. Apabila seseorang tersambar petir, maka tubuh orang tersebut akan terbakar. Tubuh orang tersebut menunjukkan bahwa petir sangat berbahaya. Oleh sebab itu, gedung-gedung bertingkat yang cukup tinggi dilengkapi dengan penangkal petir. Penangkal petir batang logam. Penangkal petir sering dipasang di atas rumah bertingkat atau di atas bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir melindungi rumah dan bangunan tinggi tersebut dari kerusakan oleh energi listrik yang besar di dalam petir. Perangkaian petir ini menyediakan suatu jalan atau pertanahan agar listrik petir mengalir masuk ke dalam tanah, bukan melewati rumah atau bangunan lain. F. Penggunaan listrik statis. 1. Mesin fotokopi. Cara kerja fotokopi yaitu berdasarkan konsep listrik statis dan optik. Di dalam mesin ini terdapat logam selenium, merupakan konduktor foto yang menghantarkan arus listrik saat terkena cahaya dan merupakan isolator listrik saat dalam kegelapan. Prinsip kerja mesin fotokopi adalah sebagai berikut. A. Pencahayaan. Cahaya yang sangat terang yang berasal dari lampu ekspos yang menyinari dokumen yang sudah diletakkan di atas kaca dengan posisi terbalik ke bawah pada kaca. Gambar pada dokumen kemudian akan dipantulkan melalui lensa. Kemudian lensa akan mengarahkan gambar dengan selenium yang sangat sensitif terhadap cahaya. 2. Pengecatan mobil. Sebelum dicat, mobil biasanya diamplas terlebih dahulu sehingga bergesekan dan akan menghasilkan muatan listrik. Sedangkan alat semprot cat elektrostatis saat akan disemprotkan, maka butiran-butiran cat dari aerosol akan bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara sehingga butiran cat menjadi bermuatan listrik. Akibat muatan tersebut ditarik ke badan mobil yang mau dicat. Cara ini sangat menghemat waktu dan mudah biayanya. 3. Pengendapan elektrostatis. Apabila sebuah cerobong PLTU batubara tidak dipasang pengendapan elektrostatis, maka cerobong tersebut akan mengeluarkan gas buang yang sangat kotor sehingga menyebabkan polusi udara. Akan tetapi dengan memasang sebuah pengendapan elektrostatis pada cerobong tersebut, polusi udara dari gas buang menjadi sangat berkurang. G. Bahaya listrik statis. 1. Petir. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pergosokan muatan dan juga disertai cara mengulanginya. 2. Percikan api. Seringkali benda menjadi berbahaya ketika bermuatan listrik putaran dan pada saat mobil truk berjalan menghasilkan muatan negatif yang diperoleh dari gesekan bahan dengan jalan. Bagian badan logam mobil yang berdekatan dengan bahan menjadi bermuatan positif dengan cara induksi. Hal ini dapat menimbulkan percikan
Api ini dapat membakar muatan mobil yang mudah terbakar seperti bensin. Untuk menghindari peristiwa tersebut, truk mengangkut bensin atau bahan yang mudah terbakar lainnya dilengkapi dengan sepotong logam di bagian belakang mobil yang menyentuh tanah. Logam ini mengantarkan elektron dari tanah untuk menetralisis muatan positif yang ada di badan mobil sebelum terjadi percikan api. 3. Bahaya listrik statis di pesawat. Listrik statis di pesawat dibuang ke semua ujung dari struktur badan pesawat, yaitu atap sayap dan ekor. Bentuknya seperti penangkal petir tersebut. Logam mencuat dan memanjang. Instrumen pesawat sudah diproteksi sedemikian rupa, tetapi bisa juga terjadi walaupun hanya berupa visual. Visual ini terlihat jika pesawat berada di ketinggian 3000 feet ke atas dan altimeter set ke 29. Partikel bebas dan ion 2 di udara akan terkena gesekan bodi pesawat dan radiasi elektromagnetik dari sinyal HP akan meningkatkan sekian persen radiasi di dalam pesawat, di mana sinyal HP akan dianggap sebagai radiasi diserap oleh struk bodi dan dibuang ke pembuangan elektrostatis berpendapat menyala seperti kilat kecil. Hal ini memang tidak berbahaya, namun jika frekuensi HP sama dengan pesawat, hal ini dapat menyebabkan mesin pesawat mati. 4. Bahaya listrik statis di SPBU. Seringkali terjadi kebakaran di SPBU akibat kecerobohan manusia. Untuk menghindari hal ini, jangan sekali-kali masuk kembali ke dalam kendaraan Anda saat pengisian bensin sedang berlangsung. Jika Anda memesan, terpaksa harus masuk kembali ke dalam kendaraan Anda. Saat bensin dipompa, pastikan Anda keluar menutup pintu sambil menyentuh logam sebelum Anda menarik nos keluar. Dengan cara ini, listrik statis dari tubuh Anda akan dibuang sebelum Anda menarik keluar nozzle. 5. Bahaya listrik statis di rel kereta api. Roda kereta api dari baja berjenis freatic mempunyai medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet inilah yang dapat mengakibatkan mesin kendaraan mati di tengah rel kereta api. Biasanya kendaraan yang mudah mati adalah kendaraan berbahan bakar bensin, karena kendaraan berbahan bakar bensin masih menggunakan platina dan CDI. Jika terkena medan magnet, maka pengapiannya akan terpengaruh sehingga mesin bisa mati. Sedangkan solar berbeda dengan acuannya di atas 12 volt, tidak menggunakan platina. Alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis banyak diaplikasikan sebagai alat ukur tegangan voltmeter pada rangkaian dialiri arus listrik bolak-balik ataupun searah. Pada dasarnya, kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan listrik dari dua buah pelat yang memiliki nilai tegangan yang tetap. Gaya ini akan menimbulkan momen penyimpanan. Jika perbedaan potensial kecil, maka gaya-gaya yang dihasilkan juga kecil. Mekanisme dan alat ukur elektrostatis hampir juga sama dengan sebuah kapasitor variabel yang akan bekerja apabila dirangkaikan dengan dua buah benda yang memiliki muatan listrik. Cara kerja alat ukur elektrostatis. Alat ukur elektrostatis banyak diaplikasikan sebagai alat ukur tegangan voltmeter pada rangkaian yang dialiri arus listrik bolak-balik ataupun searah. Pada dasarnya, kerja alat ukur ini adalah gaya tarik antara muatan listrik dan dua buah pelat yang memiliki nilai tegangan yang tetap. Kegunaan voltmeter elektrostatik adalah ukuran listrik digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Pada kondisi elektrostatis, nilai tegangan yang terukur merupakan nilai gaya tarik menarik antara muatan listrik positif dan muatan listrik negatif.
Cara penggunaan. Prinsip kerja alat ukur terdiri dari buah elektroda, yaitu elektroda tetap dan elektroda putar. Agar terhindar dari pengaruh pelepasan muatan listrik pada tegangan tinggi, maka tepian plat terjadi dibulatkan dengan permukaan yang sangat halus. Kemudian terdapat cincin pelindung yang terpasang pada elektroda putar yang bergerak. Elektroda dapat terjadi di dalam salah satu dari kedua cara. Dipergunakan untuk lebih tinggi, misal untuk 5000 kapasitor pun akan terdapat. Sekian, terima kasih. Presentasi kelompok 3.